Halo, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sahabat belajar, kita ketemu lagi di channel Indra Edu. Untuk hari ini kita akan belajar bareng tentang mata pelajaran PPKN bab 7 kelas 10, yaitu tentang wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun judul babnya itu subbabnya itu tentang bagian C, aspek Trigatra dan Pancagatra dalam wawasan Nusantara. Baik, seperti biasa, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu, like, juga komen, dan boleh share kepada teman-temannya supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Langsung saja. Adapun pembahasan yang akan kita bahas dalam video hari ini, yang pertama yaitu tentang aspek Trigatra wawasan Nusantara, yang kedua aspek Pancagatra wawasan Nusantara, dan yang ketiga adalah hubungan antar gatra. Langsung saja, yang pertama aspek Trigatra wawasan Nusantara itu ada apa saja? Yang pertama adalah letak dan bentuk geografis. Yang kedua, keadaan dan kemampuan penduduk. Dan yang ketiga adalah keadaan dan kekayaan alam. Mari kita bahas satu persatu, mulai dari bentuk, letak, dan bentuk geografis. Nah, maksud dari letak dan bentuk geografis, Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan, lalu 95 bujur timur sampai dengan 141 bujur timur, yang di tengah-tengahnya terbentang garis ekuator, sehingga Indonesia mempunyai 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Yang selanjutnya, keadaan dan kemampuan penduduk. Penduduk ialah semua orang yang menempati satu daerah tertentu. Kemampuan penduduk yang tidak seimbang dengan pertumbuhan penduduk dapat menimbulkan ancaman-ancaman terhadap pertahanan nasional. Nah, ada 3 faktor kependudukan yang sangat berpengaruh. Yang pertama adalah faktor kelahiran. Yang kedua adalah faktor kematian. Yang ketiga adalah faktor perpindahan atau migrasi. Jadi faktor penduduk yang sangat berpengaruh ya ke dalam keadaan dan kemampuan penduduk itu ada 3. Yang pertama adalah faktor kelahiran atau natalis. Yang kedua adalah faktor kematian atau mortalitas. Dan yang ketiga adalah faktor perpindahan atau migrasi. Yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu keadaan dan kekayaan alam. Maksud dari keadaan dan kekayaan alam yaitu sifat unik kekayaan alam, jumlahnya yang terbatas dan penyebarannya itu tidak merata, sehingga menimbulkan ketergantungan dari dan oleh negara dan bangsa lain. Nah, bentuk sumber daya alam ada 2, yaitu yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Nah, sumber daya alam harus diolah ya. Selain diolah, lalu harus juga dimanfaatkan dengan prinsip atau asas-asas sebagai berikut. Yang pertama adalah asas maksimal. Yang kedua adalah asas lestari. Yang ketiga adalah asas berdaya saing. Maksud dari asas maksimal artinya sumber daya alam yang dikelola atau dimanfaatkan harus betul-betul menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat ya. Jadi harus semaksimal mungkin dikelola dan dimanfaatkannya. Sedangkan yang kedua adalah asas lestari. Maksud dari asas lestari artinya pengolahan sumber daya alam tidak boleh menimbulkan kerusakan lingkungan dan menjaga keseimbangan alam. Nah, itu maksud dari asas lestari. Sedangkan maksud dari asas berdaya saing artinya bahwa hasil-hasil dari sumber daya alam harus bisa bersaing dengan sumber daya alam negara lain ya. Nah, itu
3 asas sumber daya alam yang harus diolah atau dimanfaatkan dengan prinsip atau asas yang tadi, yaitu asas maksimal, asas lestari, dan asas berdaya saing. Yang selanjutnya yaitu aspek Pancagatra Wawasan Nusantara. Apa saja aspek dari Pancagatra Wawasan Nusantara? Yang pertama adalah ideologi, yang kedua adalah politik, yang ketiga ekonomi, yang keempat sosial budaya, dan yang kelima adalah pertahanan dan keamanan. Mari kita bahas satu persatu dari aspek Pancagatra Wawasan Nusantara. Yang pertama yaitu ideologi. Ideologi suatu negara diartikan sebagai guiding of principle atau prinsip yang dijadikan dasar suatu negara. Ideologi adalah pengetahuan dasar atau cita-cita. Nah, ideologi merupakan konsep yang mendalam mengenai kehidupan yang dicita-citakan serta yang ingin diperjuangkan dalam kehidupan nyata. Lalu, ideologi dapat dijabarkan ke dalam sistem nilai kehidupan, yaitu serangkaian nilai yang tersusun secara sistematis dan merupakan kebutuhan atau merupakan kebulatan ajaran dan doktrin. Yang selanjutnya, selain dari ideologi, ada politik. Nah, maksud dari politik itu, kehidupan politik dapat dibagi ke dalam 2 sektor, yaitu sektor masyarakat yang memberikan input atau masukan dan sektor pemerintahan yang memberikan output atau keluaran. Nah, sistem politik yang diterapkan dalam suatu negara sangat menentukan kehidupan politik di negara yang bersangkutan. Upaya bangsa Indonesia untuk meningkatkan ketahanan di bidang politik adalah upaya mencari keseimbangan dan keserasian antara keluaran dan masukan berdasarkan Pancasila dan merupakan penerimaan atau merupakan pencerminan dari demokrasi Pancasila. Yang ketiga adalah aspek ekonomi. Ekonomi kerakyatan harus menghindari liberalisme atau etatisme dan tidak dibenarkan adanya monopoli. Struktur ekonomi dimanfaatkan secara seimbang dan selaras antar sektor. Lalu, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya harus dilaksanakan secara selaras dan seimbang antar wilayah dan antar sektor. Kemampuan bersaing harus ditumbuhkan dalam meningkatkan kemandirian ekonomi. Ketahanan di bidang ekonomi dapat ditingkatkan melalui pembangunan nasional yang berhasil. Namun, tidak dapat dilupakan faktor-faktor non-teknis dapat mempengaruhi karena saling terkait dan berhubungan. Yang selanjutnya adalah aspek dari Pancagatra Wawasan Nusantara itu adalah sosial budaya. Sosial budaya dapat diartikan sebagai kondisi dinamika budaya bangsa yang berisi keuletan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi ancaman, tantangan, halangan, dan gangguan atau sering kita kenal dengan kata ATHG, ya. Nah, ATHG ini baik dari dalam sumbernya maupun dari luar, baik yang langsung maupun tidak langsung, yang membahayakan kelangsungan hidup sosial negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Esensi ketahanan budaya adalah pengaturan dan penyelenggaraan kehidupan sosial budaya. Dengan demikian, ketahanan budaya merupakan pengembangan sosial budaya di mana setiap warga masyarakat dapat mengembangkan kemampuan pribadi dengan segenap potensinya berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Yang terakhir yaitu pertahanan dan keamanan. Pertahanan dan keamanan diartikan sebagai kondisi di mana kehidupan pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi ATHG yang membahayakan identitas, integritas, dan kelangsungan hidup bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Pembahasan yang selanjutnya yaitu hubungan antar gatra. Nah, hubungan antar gatra itu seperti apa? Antara trigatra dan pancagatra serta antar gatra itu terdapat hubungan timbal balik yang erat dan dinamakan korelasi dan interdependensi. Artinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketahanan nasional pada hakikatnya bergantung kepada kemampuan bangsa dan negara di dalam mendayagunakan secara optimal gatra alamiah atau trigatra, yaitu sebagai modal dasar untuk penciptaan kondisi dinamis yang merupakan kekuatan dalam penyelenggaraan kehidupan nasional atau pancagatra. Yang selanjutnya, yaitu ketahanan nasional adalah suatu pengertian holistik, yaitu suatu tatanan yang utuh, menyeluruh dan terpadu, terdapat saling hubungan antar gatra di dalam keseluruhan kehidupan nasional atau astagatra. Yang selanjutnya, yang ketiga yaitu kelemahan di salah satu gatra dapat mengakibatkan kelemahan di gatra lain dan mempengaruhi kondisi secara keseluruhan. Sebaliknya, kekuatan dan salah satu atau beberapa gatra dapat didayagunakan untuk memperkuat gatra lainnya yang lemah dan mempengaruhi kondisi secara keseluruhan. Yang terakhir yaitu ketahanan nasional Indonesia bukan merupakan suatu penjumlahan ketahanan segenap gatranya, melainkan suatu resultan keterkaitan yang integratif dari kondisi-kondisi dinamis kehidupan bangsa di bidang-bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Nah, itu merupakan antara trigatra dan pancagatra serta antar gatra itu sendiri terdapat hubungan yang timbal balik gitu ya, yang erat dan dinamakan korelasi. Kalau korelasi itu kan hubungan. Jadi semuanya itu ada hubungannya antara trigatra, pancagatra serta antar gatra itu saling keterkaitan ya, atau hubungannya itu erat sekali, lalu saling timbal balik antara trigatra dengan pancagatra dan antar gatra. Selanjutnya, hubungan antar gatra dikemukakan seperti uraian berikut. Yang pertama, gatra geografi. Karakter geografi sangat mempengaruhi jenis, kualitas, dan persebaran kekayaan alam. Dan sebaliknya, kekayaan alam dapat mempengaruhi karakter geografi. Jadi saling keterkaitan atau saling keterikatan. Yang kedua, antara gatra geografi dan gatra kependudukan, bentuk-bentuk kehidupan dan penghidupan serta persebaran penduduk sangat erat kaitannya dengan karakter geografi, dan sebaliknya karakter geografi mempengaruhi kehidupan dari penduduknya. Yang ketiga, antara gatra kependudukan dan gatra kekayaan alam, kehidupan dan penghidupan penduduk dipengaruhi oleh jenis, kualitas, kuantitas, dan persebaran kekayaan alam. Itu juga yang selanjutnya, demikian pula sebaliknya jenis, kualitas, kuantitas, dan persebaran kekayaan alam dipengaruhi oleh faktor-faktor kependudukan, khususnya kekayaan alam yang dapat diperbaharui. Kekayaan alam mempunyai manfaat nyata jika telah diolah oleh penduduk yang memiliki kemampuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat yaitu hubungan antar gatra. Dalam pancagatra, setiap gatra dalam pancagatra memberikan kontribusi serta pada gatra-gatra lain, dan sebaliknya setiap gatra menerima kontribusi dari gatra-gatra lain secara terintegrasi ya. Jadi intinya saling keterkaitan ya. Jadi ada hubungannya itu sangat erat antara antar gatra tersebut ya. Sekian saya akhiri, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.